Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mendapatkan servisan PCB Samsung dan kata pemiliknya mati total. Ini saya akan mencobanya untuk mengetesnya terlebih dahulu sebelum saya mengeceknya satu persatu. Ini sudah saya sambungkan dan sudah saya siapkan di bagian pen motor dan di bagian power. Sekarang saya akan tancapkan terlebih dahulu colokannya ke terminal. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk berdoa, sahabat. Dan di sini pun tidak ada bunyi sama sekali dan saya coba pakai remote dan benar saja mati total. Lalu saya coba manualnya di sini, sahabat. Tidak bisa juga. Apakah power sudah masuk atau tidak? Kita tes menggunakan multitester. Apakah sudah masuk di bagian powernya atau tidak? Kita menggunakan AC voltmeter, menggunakan auto. Kita tes apakah setrumnya masuk atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di sini. Bentar, sahabat, agak susah. Setrumnya masuk 185 volt dari PLN ini, sahabat. Ternyata di sini masuk. Setrumnya masuk, sahabat. Tapi kenapa tidak mau menyala? Sekarang saya mau tes di bagian sikringnya dulu, sahabat. Apakah masuk power atau tidak? Saya cabut dulu colokannya biar lebih aman. Kita tes di bagian sikring menggunakan buzzer saja. Apakah sikringnya keadaan normal ataukah sudah putus? Kita cek di sini. Sikringnya ada di sini, sahabat. Sikringnya ada di sini. Ini adalah sikring. Ini sikring. Saya akan cek bagian sikringnya apakah putus atau tidak. Dan ternyata nyambung, sahabat. Bunyi. Ternyata sikring masih bagus. Kenapa PCB tidak mau menyala, itu kenapa? Jangan-jangan ada keluhan yang lain. Sekarang saya sepertinya di sini elkonnya hamil, sahabat. Kelihatan elkonnya hamil. Tapi ini masih hamil sekitar baru. Jadi saya akan coba untuk melepas elkonnya terlebih dahulu karena mungkin inilah penyebabnya PCB Samsung mati total. Saya akan lepas dulu, sahabat. Mohon bersabar, pemirsa. Saya akan lepas dulu di bagian elkonya yang hamil. Mungkin inilah penyebabnya PCB AC Samsung mati total. Saya akan lepas terlebih dahulu. Semoga saja cuma ini masalahnya, sahabat. Saya akan lepas terlebih dahulu di bagian elko besarnya karena tadi sudah kelihatan secara fisik itu elkonya keadaan hamil. Jadi elko itu tidak boleh hamil, sahabat. Lumayan pula ini agak-agak keras karena mungkin ini belum pernah diganti dan ini masih orisinilnya, bukan gantian. Jadi lumayan agak-agak keras saya untuk melepas elko-nya. Dan elko pun sudah terlepas, sahabat. Ini dia elko-nya sudah jatuh dari tempatnya. Dan ini ukurannya 22 mikro 500 volt. Sekarang saya akan tes menggunakan alat canggih pengukur elko biar lebih akurat apakah elko-nya memang benar putus, elko-nya memang benar rusak ataukah masih bisa berfungsi. Ini saya menggunakan pengukuran elko dan inilah kita akan nyalakan terlebih dahulu, lalu kita setting dulu di bagian jarumnya sudah pas. Dan ini akan saya tes. Kalau jarum menunjukkan ke warna hijau, maka elko menandakan masih mulus. Tapi kalau di warna merah,
elko jarumnya sudah rusak. Dan ini perhatikan jarumnya, akan saya tes. Ternyata mati sahabat. Nih, saya bolak-balik pun mati. Karena jarum ini khusus buat elko, biar kerja kita lebih cepat. Ternyata elko-nya mati sahabat. Kalau tidak percaya, saya sambungkan dulu, jarumnya nyala. Saya tempelkan di elko yang hamil ini, mati sahabat, jarumnya tidak bergerak. Berarti inilah penyebabnya PCB Samsung mati total. Oke, sekarang kita sudah ketemu dan saya akan mengeksekusinya di bagian elko. Saya akan mengganti elko-nya yang baru terlebih dahulu. Setelah saya membeli elko-nya yang baru dengan ukuran yang sama, kini saya mau memasangkannya kembali ke bagian PCB Samsungnya. Dan ini lubangnya agak rapet, jadi saya gedekan dulu lubang elko-nya, karena elko yang lama itu hamil atau kembung sahabat. Dan jangan sampai lupa, jangan sampai terbalik di bagian elko negatif dan positifnya sahabat, karena kalau misalnya terbalik bisa mengakibatkan fatal atau lebih parah di bagian PCB nya sahabat. Jadi kita mesti teliti dan mesti hati-hati dalam mengerjakannya sahabat. Setelah saya pasang bagian elko-nya yang baru, kini saya akan langsung mencobanya menggunakan dinamo indoornya sahabat, agar lebih ketahuan bagian mana lagi yang mengalami kerusakan ataukah cuman elko-nya saja kali ini sahabat. Dan saya pun akan memasangkan kembali bagian termistornya untuk pengantar strum outdoornya sahabat. Dan saya di sini langsung memasangkan kabel lampu pengganti mesin outdoornya sahabat, biar lebih jelas atau lebih pasti ngoper atau tidaknya ke bagian mesin outdoor. Oke, perhatikan lampu indikator. Sekarang saya akan langsung mengetesnya. Perhatikan ya di bagian lampu indikator, dan ada suara bip. Itu tandanya PCB sudah normal kembali. Jangan lupa berdoa sebelum melakukan pekerjaan sahabat. Perhatikan di bagian indikator lampunya menyala atau tidak, dan dengarkan suara bipnya sahabat. Batuk sahabat. Alhamdulillah, lampu indikator pun sudah menyala, dan saya akan mengetesnya menggunakan remote multi sahabat, remote multi. Dan alhamdulillah dinamo pun sudah berputar, dan tinggal menunggu di bagian mesinnya apakah bisa menyala atau tidak. Dan di sini mesin outdoornya saya ganti menggunakan lampu sahabat. Kalau misalnya sudah mengoper ke bagian lampu, itu tandanya di bagian mesin outdoor AC sudah menyala normal seperti semula. Tunggu saja, karena AC Samsung ini sangat lama untuk mengirimkan sinyalnya ke bagian mesin outdoornya sahabat.
Jadi kali ini PCB AC Samsung mati total, hanya di bagian elko-nya saja mengalami kembung atau hamil, dan saya menggantinya dengan yang baru. Dan alhamdulillah lampu pun sudah menyala, itu tandanya bagian mesin outdoor sudah menyala, dan PCB pun siap diaplikasikan ke bagian indoor unitnya sahabat, dan sudah normal kembali. Jadi gitu sahabat, apabila sahabat menemukan kasus yang sama PCB AC Samsung mati total, periksa terlebih dahulu, siapa tahu kasusnya sama seperti saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.